Polemik utang kereta cepat WUS memasuki babak baru seiring turun tangannya Presiden Prabowo Subianto menangani masalah ini. Prabowo menegaskan, pemerintah akan menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Pernyataan Presiden itu sekaligus mengindikasikan bahwa APBN akan ikut turun tangan menangani utang WUS. Hal ini terlihat dari perubahan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya yang sebelumnya menolak terlibat dalam pembahasan utang WUS, kini justru minta dilibatkan. Ia berharap ikut dilibatkan dalam negosiasi restrukturisasi utang WUS dengan Cina guna memastikan keuangan negara tak mengalami kerugian yang besar. Namun, secara pribadi, Purbaya mengaku tetap tak ingin utang WUS ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, ia tetap menyerahkan keputusan kepada pemimpin tertinggi, yakni Presiden Prabowo Subianto. Menurut Purbaya, sampai saat ini pemerintah masih mengkaji skema penanganan utang kereta cepat. Berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan, pemerintah bakal menanggung infrastruktur WUS, sedangkan Danantara akan menangani operasional atau sarana kereta. Meski demikian, belum ada keputusan final soal skema tersebut. Sebelumnya pada Oktober lalu, Purbaya menegaskan dirinya menolak mentah-mentah bila pembayaran utang proyek kereta cepat WUS menggunakan APBN. Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia, mengingat lembaga tersebut kini menerima seluruh dividen dari BUMN. Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara sejak tahun ini karena seluruhnya telah dialihkan ke Danantara. Karena itu, ia menilai wajar bila Danantara ikut menanggung beban pembayaran utang proyek WUS, apalagi pemegang saham utama operator KCIC adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI, yang merupakan BUMN. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sudah tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara mulai tahun ini karena dividen tersebut dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat pemerintah kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak sekitar 80 triliun rupiah. Akibatnya, realisasi PNBP 2025 diperkirakan hanya mencapai 477,2 triliun rupiah atau 92,9% dari target APBN sebesar 513,6 triliun rupiah. Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antar perusahaan itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya. Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang terlibat. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi. Terbukti, setelah beroperasi selama 2 tahun, masalah baru muncul, yakni PT KCIC harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak Cina. Jumlah investasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dolar AS atau 120,38 triliun rupiah. Dari total investasi tersebut, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank, dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan WUS dilakukan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1% per tahun. Total investasi tersebut sudah menghitung tambahan biaya akibat pembengkakan biaya atau cost overrun yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Namun bunga utang tambahan ini lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.